Hi everyone, I'm Mas Wu and welcome back to new video from Indonesia Modern Feng Shui. Di video bagian pertama ini, saya akan bagikan informasi terkait dengan Feng Shui kamar tidur. Dan kamar tidur yang dimaksud di video ini adalah kamar tidur utama atau kamar tidur yang digunakan oleh semua penghuni rumah. Jadi khusus untuk kamar tidur tamu, tidak termasuk dalam cakupan video ini. Kamar tidur termasuk dalam Big 3 Feng Shui property bersama pintu utama dan dapur. Kenapa kamar tidur termasuk paling penting? Karena Anda menggunakan minimal 6 jam atau seperempat hidup Anda setiap harinya di kamar tidur. Bahkan di era work from home, sangat mungkin Anda juga menggunakan kamar tidur sebagai ruang kerja Anda. Artinya, Anda menghabiskan waktu lebih lama lagi atau lebih dari 6 jam setiap harinya. Penggunaan kamar tidur sangatlah penting, bukan sekedar sebagai tempat beristirahat dari rutinitas setiap harinya, tetapi juga sebagai tempat menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dan anak Anda yang masih kecil. Saat Anda sakit dan membutuhkan tempat untuk full recovery, Anda mungkin menggunakan kamar tidur seharian penuh. Saat anak Anda masih kecil, umumnya anak Anda akan tidur bersama di kasur yang sama atau berada di kamar tidur yang sama. Karena Anda sebagai orang tua yang selalu menjaga dan memastikan semuanya aman. Karena anak Anda belum bisa mandiri. Selain itu, kamar tidur juga sebagai tempat Anda menghabiskan waktu dan melakukan aktivitas bersama dengan pasangan. Karena itulah kamar tidur menjadi sangat penting karena memengaruhi kesehatan, kestabilan emosi atau mood, keintiman hubungan, dan vitalitas Anda. Anda sangat membutuhkan ketenangan dan kenyamanan saat beristirahat, karena letak kamar tidur perlu ditempatkan dengan baik untuk memberikan qi yang tenang dan membantu Anda untuk tidur dengan nyenyak. Ada beberapa poin penting yang harus Anda ingat untuk menjadikan kamar tidur Anda mempunyai qi yang tenang. Yang pertama, letak kamar tidur. Hindari letak kamar tidur yang berada di atas dapur. Kecuali Anda tidak pernah gunakan dapur selama di rumah, kalau kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan re-layout, pastikan dapur menggunakan cooker hood dan hindari posisi kompor tepat di bawah tempat tidur. Yang kedua, bentuk kamar tidur. Usahakan kamar tidur berbentuk persegi atau segi empat. Hal ini memudahkan Anda dalam mengisi kamar tidur dengan segala isinya yang Anda butuhkan sesuai dengan kaidah Feng Shui yang dijelaskan dalam video ini. Yang ketiga, bentuk atap kamar tidur. Hindari menggunakan area loteng sebagai kamar tidur Anda, karena kondisi ini akan menekan qi yang ada di dalam kamar tidur dan memengaruhi kualitas tidur Anda. Hindari menggunakan desain atap yang tidak rata, karena atap yang tidak rata akan menekan qi di dalam kamar tidur dan memengaruhi kualitas tidur Anda. Yang keempat, bentuk kasur. Kasur berbentuk persegi panjang dengan menggunakan dipan dan sandaran kasur. Hindari menggunakan kasur yang tidak berbentuk persegi panjang, seperti berbentuk bulat, hati, atau lainnya. Jangan gunakan ruang kosong di bawah dipan untuk ruang penyimpanan dan selalu jaga kebersihan area di bawah dipan. Khusus untuk anak Anda yang sudah tidur sendiri dan terus berkata ada monster di bawah kasurnya, sebagai orang tua, Anda perlu merespon dengan baik kondisi ini. Jangan terburu-buru untuk menyangkal ketakutannya dan terus memaksakannya untuk tidur sendiri. Anda harus pastikan penyebab anak Anda terus berkata demikian. Apakah dirinya sedang tidak bisa membedakan antara fantasi dengan kehidupan nyata, takut tidur sendirian, takut dengan gelap, pernah ditakuti, atau memang anak Anda melihat makhluk lain yang disebutnya sebagai monster. Kalau kondisi terakhir yang dialami, coba Anda pasang CCTV dengan audio, kemudian lihat dan dengarkan video rekaman di kamar anak Anda, terutama di malam hari. Anda pasti menemukan bukti dalam CCTV tersebut dan sebaiknya bawa anak Anda untuk tidur bersama di kamar tidur Anda. Karena beberapa orang yang memiliki parse kemampuan khusus memang memiliki kemampuan untuk peka dengan kehadiran makhluk lain di sekitar mereka. Untuk tahu lebih detail tentang parse kemampuan khusus, Anda dapat melihatnya dengan klik video yang memiliki thumbnail seperti ini yang akan muncul di akhir video. Yang kelima, bahan kasur. Gunakanlah kasur yang bisa menopang tubuh Anda dengan stabil dan mantap. Hindari menggunakan kasur air atau kasur angin,
karena akan mengganggu kenyamanan Anda saat tidur. Jika kamar tidur Anda sudah baik, tetapi menggunakan bahan kasur yang tidak tepat, maka akan merusak kualitas tidur Anda. Please, jangan lakukan kesalahan yang tidak perlu ini. Yang keenam, posisi kasur. Letakkanlah posisi di commanding position, bersandar pada tembok yang solid dan beri ruang di kedua sisinya. Jangan posisikan kasur garis lurus dengan pintu kamar tidur. Jangan posisikan kasur garis lurus dengan pintu kamar mandi. Jangan posisikan kasur diagonal. Jangan posisikan kasur menempel tembok hanya di salah satu sisinya. Jangan posisikan kasur bersandar pada kamar mandi. Jangan posisikan kasur bersandar pada walk-in closet. Jangan posisikan kasur bersandar pada jendela. Jangan posisikan kasur bersandar pada meja kerja. Jangan posisikan kasur bersandar pada lemari. Yang ketujuh, nakas. Hindari menggunakan nakas yang lebih tinggi dari kasur. Kenapa? Karena Anda tidak mau dahi Anda benjol karena tidak sadar terjedot nakas saat tidur. Selain itu, secara Feng Shui, pemukaan nakas yang lebih tinggi di kiri dan kanan akan mengganggu dan membuat qi mengalir tidak smooth, yang dapat mempengaruhi kepulasan Anda saat tidur. Anda harus pulas saat tidur karena sangat penting untuk benar-benar memulihkan energi stamina tubuh Anda dan siap beraktivitas keesokan harinya. Kalau Anda saat bangun pagi, seringkali merasa badan tidak bersemangat, energi seakan tidak ada, dan malas untuk berjalan ke kamar mandi untuk mandi, apalagi harus berangkat kerja di kantor. Mungkin itu semua disebabkan karena Anda tidak pulas saat tidur. Meskipun tentu ada banyak faktor lainnya yang bisa memengaruhi. Mungkin Anda tidur pagi, mungkin Anda tidak senang dengan bos Anda, mungkin Anda tidak senang dengan gaji yang Anda terima, mungkin Anda tidak senang dengan jabatan yang sama terus meski sudah mendekati usia pensiun, dan lain sebagainya. Semua pengalaman, kondisi, dan situasi yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan Anda pasti akan memengaruhi psikologis Anda. Meski Anda bisa menganggap Anda biasa-biasa saja, tapi sebenarnya tidak. Karena Anda hanya berusaha kuat di luar, tetapi di dalam Anda tidak bahagia, tidak sejahtera, dan tidak merasa damai. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara untuk mendamaikan hati Anda, silakan tonton dan ikuti video self-healing meditation. Di video ini, Anda akan dipandu untuk melakukan meditasi yang sangat praktis dan mudah dilakukan. Bahkan bagi Anda yang pemula atau tidak pernah melakukan meditasi sebelumnya, Anda akan melihat tampilan pilihan self-healing meditation di akhir video, sehingga Anda dapat langsung klik, menonton, dan mendamaikan hati Anda hari ini juga. Yang kedelapan, pencahayaan kamar tidur. Miliki jendela untuk menerima pencahayaan natural sinar matahari dan sebagai sumber masuknya aliran qi. Bukalah jendela kamar tidur Anda setiap hari di pagi hari untuk sirkulasi qi. Selain itu, pastikan kamar tidur menggunakan lampu yang redup atau matikan lampu saat tidur, sehingga mempercepat Anda untuk tidur dengan pulas. Cahaya lampu dapat membuat mata Anda tetap aktif, sehingga mengganggu proses detoksifikasi tubuh saat jam tidur. Oke, itulah Feng Shui kamar tidur. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait Feng Shui kamar tidur yang belum dijelaskan dalam video ini, tenang, ini adalah video bagian pertama. Jadi mungkin saja pertanyaan Anda akan terjawab di video bagian kedua. Atau kalau Anda tidak sabar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga Anda dapat mengambil wisdom dari video ini. Terima kasih untuk like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mempunyai rumah dengan Feng Shui baik. Untuk setiap Anda yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda selalu update dengan konten terkait Chinese Metaphysics yang dikemas dengan simple, modern, dan logis. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang Anda berikan. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm Mas Wu, signing off.